Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Amalia dengan NIM 206046 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP PGRI Jombang. Kali ini saya akan membuat suatu video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu perpustakaan. Pada video kali ini, saya akan mengutarakan tentang penerapan konsep Society 5.0 pada perpustakaan di Indonesia. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu Society 5.0? Jadi, Society 5.0 adalah sebuah konsep yang menggunakan ilmu pengetahuan berbasis Artificial Intelligence atau AI, robotik, dan Internet of Things. Konsep Society 5.0 telah diresmikan di Jepang pada 21 Januari tahun 2019. Society 5.0 telah diusulkan di Jepang sebagai rencana dasar sains dan teknologi di Jepang untuk mencapai cita-cita masyarakat di masa depan. Dengan adanya inovasi Society 5.0, diharapkan dapat mencapai masyarakat yang berwawasan dan dapat hidup dalam suasana yang nyaman. Terdapat perbedaan yang signifikan antara revolusi industri 4.0 dengan Society 5.0. Pada revolusi industri 4.0 menggunakan artificial intelligence dan kecerdasan buatan sebagai komponen utama. Sedangkan pada Society 5.0 menggunakan teknologi modern dan mengandalkan manusia sebagai komponen utamanya. Dengan kata lain, pada Society 5.0, manusia memainkan peranan penting dalam penggunaan teknologi. Konsep Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari konsep sebelumnya yang pernah ada. Seperti yang kita ketahui, Society 1.0 merupakan era berburu dan mengenal tulisan. Selanjutnya ada Society 2.0, yang biasa disebut era pertanian dan peternakan. Pada era ini, manusia sudah mengenal bercocok tanam dan menyedangkan hewan serta mengembangbiakannya dengan cara beternak. Kemudian ada era Society 3.0, di mana kehidupan manusia di sini sudah memasuki era industri. Manusia mulai menggunakan mesin untuk membantu pekerjaan dan aktivitas sehari-harinya. Kemudian di era Society 4.0, di mana perkembangan sains dan teknologi ini semakin maju, di mana manusia di era ini telah mengenal yang namanya internet. Dan pada era Society 5.0 yang merupakan era semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Jadi internet bukan hanya digunakan untuk sekedar berbagi informasi, melainkan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk dapat diterapkannya Society 5.0, maka pustakawan harus mampu menerapkan beberapa komponen berikut, yaitu yang pertama ada creativity. Creativity adalah kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara baru dan menghasilkan jalan keluar atau cara pemecahan yang unik untuk memecahkan masalah. Kemudian ada critical thinking. Critical thinking merupakan keterampilan yang memungkinkan seseorang membuat keputusan yang logis berdasarkan informasi yang didapat dan diolah sesuai kemampuannya. Kemudian ada communication atau komunikasi adalah proses menyarankan suatu pikiran, suatu makna atau suatu pesan yang dianut secara bersama. Dan yang terakhir adalah collaboration atau kolaborasi, adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait, baik individu, lembaga, dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Sebenarnya, era Society 5.0 tidak jauh berbeda dengan revolusi industri 4.0. Jika revolusi industri menggunakan kecerdasan buatan sebagai komponen utamanya, sedangkan digital society menggunakan teknologi modern, hanya saja mengenalkan manusia sebagai komponennya.
Jadi, Society 5.0 merupakan sebuah sistem kemasyarakatan yang memfokuskan perhatian pada kondisi kemanusiaan melalui pembangunan perekonomian yang stabil dan mampu mengatasi masalah-masalah sosial dengan memanfaatkan sistem teknologi berbasis dunia maya maupun dunia nyata. Manusia dapat menemukan solusi-solusi berkat adanya teknologi perangkat sensor di dunia nyata dan di himpunan dunia cyber seperti big data, artificial intelligence atau AI, IoT, dan lain sebagainya yang menghasilkan informasi. Semua teknologi ini, khususnya di Jepang, sudah menjadi penggerak dari komponen bisnis ekonomi seperti optimasi jaringan distribusi barang atau jasa, stabilisasi pasokan dan konsumsi listrik, pengurangan emisi gas, digitalisasi industri pertanian, pengendalian dan pengurangan sampah, serta layanan antar ke rumah. Lalu, bagaimana dengan perpustakaan? Perpustakaan merupakan institusionalisasi dalam pembentukan organisasi, urusan, dan praktik penyediaan sarana serta jasa pustaka kepada masyarakat. Jadi, perpustakaan bukan sekedar koleksi, tetapi juga tempat konsultasi. Perpustakaan bukan sekedar gedung, tetapi tempat beraktivitas, berdiskusi, sekaligus tempat rekreasi. Di era Society 5.0, perpustakaan dapat memasuki era tersebut dengan catatan telah memenuhi persyaratan Society 5.0. Di antaranya, yang pertama, infrastruktur digital dan kebijakan negara, serta pemerintah yang fungsional, di mana pengetahuan tentang teknologi yang selalu diperbarui dan literasi digital yang merata. Selain itu, terdapat kemampuan yang harus dimiliki oleh pustakawan untuk mendukung perpustakaan masuk di era Society 5.0, yakni yang pertama, keterampilan sosial yang disertai keakraban dengan teknologi atau socio-technical skills. Kemudian, profesionalisme yang semakin otonom. Kemudian, theorizing practices atau praktis yang berdasarkan dengan teori. Dan bersikap lebih kritis terhadap perkembangan masyarakat atau critical librarianship. Sedangkan untuk kepustakawanan sendiri, kini tidak lagi berorientasi hanya pada pemusatan dan penyebaran, tetapi juga pada pertemuan dan pertukaran atau data informasi, pengetahuan, dan pengalaman. Semakin harus berorientasi terhadap komunikasi lokal dan pemanfaatan bersama sumber daya yang ada atau resource sharing. Menekankan aspek kolaborasi dan dialog, serta perlu mempertahankan prinsip non-komersial dan meniru prinsip sharing ekonomi. Memasuki era Society 5.0, di mana peran teknologi tak bisa lagi dipisahkan dengan kehidupan manusia. Perpustakaan pun perlahan harus mengikuti kemajuan tersebut. Pihak pengelola perpustakaan harus mencari media partner untuk menyediakan perpustakaan digital yang bisa dilihat dari komputer baca yang disediakan di perpustakaan, laptop, atau HP Android pengunjung. Dengan begitu, peran perpustakaan sebagai kunci peradaban dan sumber ilmu pengetahuan akan terwujud. Pengunjung akan terlihat meningkat karena dua model layanan, termasuk buku-buku yang mereka cari. Bila tidak ditemukan di koleksi buku di ruang perpustakaan, maka bisa dicari di aplikasi perpustakaan digital. Adanya kombinasi dua pelayanan ini akan membuat pengunjung betah dan merasa terpuaskan, apalagi bila di perpustakaan tersedia layanan Wi-Fi gratis. Tentunya akan menjadi daya tarik lain untuk mendatangkan pengunjung dari berbagai kalangan yang lebih banyak. Harapan menjadikan perpustakaan sebagai salah satu fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh pemburu ilmu pengetahuan dengan pengelolaan dan
manajerial yang memuaskan akan menjadikan perpustakaan menjadi salah satu faktor yang mampu mengubah peradaban di masa depan. Demikian video ini saya buat untuk mengutarakan tentang penerapan konsep Society 5.0 di perpustakaan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.